Saya sedang berada di kantor PT IKP Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Kepala PT IKP, Pak Mustaqim ya, untuk memantau proses SPNP untuk SMA, SMK seluruh Provinsi Jawa Timur. Jadi informasinya ada 4.080 itu negeri swasta. negeri swasta ya. Nah, SMA negerinya SMA negerinya ada 745 yang akan diakses oleh sekitar 1,3 juta peserta didik ya, 650.000 peserta didik baru. Nah, jadi ini lotnya yang luar biasa, dan ini saya tadi sudah melihat di call center ya, kemudian di helpdesk di bawah. Nah juga ini ada tim pengembang juga, Pak Dwi dan Pak Mustaqim, yang memantau proses SPNP seluruh Jawa Timur. Sampai hari ini ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi juga saya cek apa sih yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat pada saat menerima panggilan dari call center itu. Nah, memang ternyata setiap tahapan berbeda-beda pertanyaannya. Pada saat awal kemarin pengambilan PIN, ya mereka nanya data-data apa saja yang diperlukan untuk mengambil PIN. Pada saat pendaftaran, mereka minta validasi dokumen apa saja yang harus disubmit. Jadi perkembangannya dinamis lah, jadi nggak sampai numpuk di di tahapan tertentu bisa. Jadi semua tahapan berjalan sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Nah, mungkin Pak Mustaqim bisa mengupdate di selama proses sampai tahap 1 afirmasi dan prestasi non akademik ini berjalan ya. Mungkin bisa menyampaikan prosesnya seperti apa, apakah ada laporan-laporan dari Cabdin atau sekolah-sekolah yang perlu bantuan, dan biasanya perlu bantuannya seperti apa. Baik, dalam ini UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan itu ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab SPNP Jawa Timur ya. Jadi kami UPT TIKP tentu saja bersama dengan semua cabang dinas. Di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota yang terbagi menjadi 24 cabang dinas. Dari semua cabang dinas itu ada kepanitiaannya masing-masing, dan kami terkoneksi. Kami juga ada dalam satu grup bersama dalam rangka untuk mengatasi mungkin persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan bersama. Setiap cabang dinas juga ada grup bersama operator sekolah, dan semua sudah kita berikan sosialisasi sejak pertengahan Maret ya sampai pertengahan April tahun 2025. Jadi sebelum sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu sudah kita laksanakan lebih awal. Harapan kami apa? Semua cabang dinas juga semua Kepala Dinas Kabupaten Kota Jawa Timur itu ikut bersama-sama melakukan sosialisasi SPNP Jawa Timur tahun 2025. Ya, jadi semua kepala dinas kita undang saat itu pulang ke daerah masing-masing melakukan sosialisasi. Setiap cabang dinas juga punya inisiatif untuk melakukan sosialisasi dengan mengundang kepala-kepala sekolah di lingkup Cabdin masing-masing ya. Kemudian dalam hal ini Jawa Timur dalam rangka untuk mengurangi anak putus sekolah, kemudian anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan memotivasi agar calon murid itu bisa menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan pertama. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membangun komitmen bersama antara sekolah-sekolah swasta, SMA swasta, SMK swasta dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi komitmennya apa? Yaitu beasiswa penuh dan atau biaya pendidikan terjangkau. Dan sampai saat ini ada 72.841 beasiswa penuh dan atau pendidikan dengan biaya terjangkau, dan semua data sekolah yang menyiapkan beasiswa kita unggah juga di informasi SPNP Jawa Timur tahun 2025. Kebanyakan yang sering ditanyakan oleh masyarakat itu terkait dengan domisili. Ya, domisili itu kan perubahan baru ya. Semula zonasi kemudian domisili yang semula menggunakan jarak sebagai kriteria utama, sekarang kita sudah menggunakan nilai akademik ya. Tapi Jawa Timur ada kontrol untuk nilai rapot, yaitu indeks sekolah.
Kalau tahun 2024 kita menggunakan 3 nilai kontrol. Yang pertama adalah nilai rapat semester 1 sampai 5, yang kedua indeks sekolah, yang ketiga adalah akreditasi sekolah. Oleh karena Permendikdasmen tidak memperkenankan akreditasi sebagai salah satu alat ukur, maka kita pangkas tinggal 2, yaitu nilai rapat semester 1 sampai 5 itu 60% dan ditambah dengan indeks sekolah 40%. Untuk itu jalur domisili, nilai akademik ya. Jadi jalur prestasi nilai akademik termasuk untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, itu kita sediakan berapa persen? 7%. 7% itu dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki prestasi akademik yang bagus. Ya. Jadi 7% supaya apa? Supaya ada persaingan di dalam pendidikan kita. Domisili seperti apa, Pak? Kalau domisili, ya, domisili kita menggunakan sistem rayon. Jadi domisili itu kan hanya dalam satu rayon ya. Kalau dulu zonasi kan ada, dalam rayon juga rayon perbatasan. Dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan peluang kepada anak-anak yang tentunya dekat dengan sekolah, meskipun kita menggunakan nilai. Jadi meskipun kita menggunakan nilai, tapi kita lingkari dalam satu rayon. Itu ada domisili reguler, juga ada domisili sepadan. Kami cek ke semua cabang dinas, nggak ada yang menghubungi kami sebagai penanggung SPMP. Sampai detik ini nggak ada kepala cabang dinas yang menelpon terkait dengan persoalan di lokal masing-masing ya. Kemudian kami juga sampai saat ini kalau kita lihat di helpdesk itu hanya 31 tamu yang hadir untuk konsultasi. Ini hemat saya sampai detik ini aman terkendali. Dibanding tahun lalu, apa yang berbeda buat ini lancar? Tahun lalu insya Allah juga lancar ya. Jadi tahun lalu alhamdulillah semua persoalan itu bisa kita selesaikan dengan baik ya, termasuk proses protes sosial, dan alhamdulillah saat itu nggak ada yang menyakiti rasanya. Ya, dan ini saya mencoba dengan pendekatan ya. Biasanya ketidakpahaman masyarakat, miskomunikasi ya, itu menjadikan orang kan panas ya, bertanya, kemudian kita tidak dengan baik. Karena itu di dalam model pelayanan kita sampaikan kepada semua kepala cabang dinas bahwa masyarakat yang datang itu biasanya membawa masalah, maka dekati dengan hati. Jadi kalau datang dengan hati panas, maka dikasih pendingin kan begitu ya. Jadi beri jawaban yang baik, hadapi dengan baik juga, tanggapi dengan senyuman ya, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik juga. Ya. Yang paling banyak laporan kita terima adalah usulan penambahan kuota, baik kuota dalam satu rombel, siswa dalam satu rombel maupun rombel dalam satu sekolah. Padahal kan sudah di Permendikbud kita sudah jelas ya, pada saat pergub perwali pergubnya sudah ditetapkan kuotanya langsung kita uji. Nah, jadi itu sudah akan kita buka. Kami juga ada minta para menteri, tidak bisa kita lakukan. Hanya memang kemarin ada satu kasus, beberapa lagi, mungkin 2 kasus. Sekolahnya memang cukup negeri maupun swasta. Ini benar-benar nggak ada. Nah, ini kita lagi cari solusi ini. Ternyata memang nggak cukup, negeri swasta digabung pun nggak cukup. Ada ternyata. Ada juga kasus muridnya kurang. Ya, muridnya kurang. Tapi kan ini belum selesai, masih proses. Mungkin nanti kita dibuka jalur domisilinya, mungkin dinaikkan, nanti tergantung daerah masing-masing. Termasuk tadi barusan WA juga dari Dompu ya, NTB, ada kelebihan kuota di satu kemudian nanti cek di tempat lain, ternyata ditawarkan ke orang tuanya, mau nggak sekolahnya agak jauh. Ternyata mereka mau, ya itu alhamdulillah. Jadi intinya dinamikanya, karena kita membawai 514 kabupaten kota ya, 38 provinsi, memang sangat disparitasnya sangat tinggi. Tapi yang tadi yang pungli, kemudian kan sempat kemarin berita pungli di Bandung ya, saya buka aja, mungkin ternyata kan itu tidak terbukti, sudah berkali-kali itu diberitakan. Nah, kalau yang tolong nanti juga dibantu diberitakan yang baik-baik seperti Surabaya ini. Ya, Surabaya itu dinas kota tadi juga luar biasa persiapannya, sangat 2 minggu sebelumnya sudah dilakukan
uji coba itu ya luar biasa, uji beban lah, sehingga tidak terjadi penumpukan di hari pertama lancar, server yang akan down. Kemudian juga ada akses internet. Nah, ternyata memang ada beberapa aplikasi yang ngadat lah bahasa Jawanya itu. Nah, tapi begitu 1-2 jam diperbaiki sudah bisa lancar lagi. Nah, namanya sistem segitu banyaknya agak sulit mengendalikan. Kita juga tidak bisa handle ya, karena memang kita serahkan ke kabupaten kota provinsi masing-masing. Cuman yang kita tetap apresiasi di PT IKP Jawa Timur ini sudah mempersiapkan dari awal, bahkan memang aplikasi ini tidak bisa jalan tanpa juknis harus keluar dulu. Kan saya dulu di Postekom ya, setelah aturannya belum fix, ya aplikasinya pasti goyang, karena nunggu fixnya mau di flow-nya seperti apa. Nah, sudah SPMB 2025, 1945 udah nanya ini permennya. Kapan mari. Ini kan kita masih transisi ya, kita perlu waktu kemarin sedikit untuk memastikan, karena ada perintah dari Bapak Presiden di sidang kabinet. Nah, PPDB yang 2017 sampai 2024 selalu kayak itu harus ditinjau ulang, laporkan ke Presiden. Jadi SPMB ini kita rancang tidak main-main Pak, itu udah bahasnya itu lama, makanya agak mundur dikit. Itu kita undang dinas kabupaten kota, sekolah swasta, lembaga pendidikan keagamaan, pakar praktisi, orang tua, semua kita undang, ombudsman, KPK, semua kita undang untuk beri masukan. Nah, mulai terjadilah yang jalan tengah itu, gitu. Jadi swasta dilibatkan, kabupaten kota provinsi diminta untuk beri subsidi, dan juga di Surabaya kasusnya kan pasti kurang kan kuotanya. Begitu swasta diikutkan kan alhamdulillah masuk semua. Nah, tinggal skemanya pendanaannya seperti apa. Nah, ini ternyata swasta memberikan jaminan beasiswa full maupun terjangkau ya, biaya terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Kendala yang beberapa juga laporan yang kita terima biasanya sebenarnya dari pusat kita itu mutasi itu tidak dibatasi ya, mutasi itu tidak dibatasi. TNI, kemudian PNS, BUMN. Nah, mutasi itu kalau swasta pun boleh. Nah, cuman ada beberapa laporan kemarin hanya dibatasi di 3 itu. Nah, nanti coba kita evaluasi, karena setelah ini kan kita lakukan evaluasi, kita lakukan perbaikan secepatnya, sehingga Jawa Timur nggak nanya-nanya lagi ya. Karena ini tercepat nih kalau akhirnya juknisnya. Jadi itu kendalanya yang kita rekap, dan kita sudah rapimkan dengan Pak Menteri. Semua satu-satu kita undang juga. Kita juga sudah bikin sistem pengawasan. Cuman tadi itu beberapa kali juga saya sampaikan ke teman-teman ombudsman, alhamdulillah juga ikut. Bapak KPK juga kita undang Pak kemarin untuk memberikan dorongan ke kabupaten kota seluruh Indonesia untuk memberikan surat edaran. Ini kita sudah terima banyak surat edaran dari kabupaten kota provinsi, larangan untuk melakukan pungli di SPMB di kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Ini luar biasa. Nah, sekarang ada update tadi saya cek, nah, ternyata yang tadi saya laporkan 232 sekarang sudah ada berapa Mbak ini yang kabupaten kota yang sudah update? Mana tadi Mas? Provinsinya yang sudah jalan SPMB-nya ya, provinsi itu ada 28 ya. Provinsi. Ada 340 dari 514 kabupaten kota. Provinsinya sudah 28. Yang tadinya saya laporkan 10 sekarang sudah naik jumlahnya. Jadi kita pantau terus. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama yang pembukaan. Maksudnya sudah mulai membuka untuk SPMB. Yang kedua proses seperti jalur 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian ada yang sudah selesai, yang keempat tuh daftar ulang. Nah, kita sudah ada 77 ya, kalau nggak salah 79 tadi itu sudah selesai daftar ulang. Kan nggak ada beritanya. Karena kan, oh berarti aman gitu. Nah, jadi sampai hari ini yang saya dengar tadi barusan ya ada inilah report dari Dinas Kancapdin ya, Dinas Kepala Sekolah di SMA. Sekarang sudah dilakukan apa namanya itu solusi lah, carikan solusi. Karena ternyata memang pergeseran formasi, persentase ya, dari yang tadinya domisili 50% ke prestasi 30% minimal, ini kan ada pengurangan. Nah, menganggapnya masih domisili seperti tahun kemarin. Tahun kemarin radius 400 masuk
500 600 masih masuk, sekarang kok 400 sudah habis karena memang kuotanya digeser ke prestasi. Nah ternyata orang tuanya kayaknya belum terinformasikan dengan baik atau mungkin baca kelewat ya, jadi terjadi ini ya salah pahaman, terus sudah disalurkan untuk tahap kedua. Ini kan masih ada tahap ketiga nih nanti. Jadi selesai tahap 1, tahap 2, tahap 3, semoga nanti bisa terakomodir. Paling tidak memang secara framework ya kita sudah konsultasi dengan Menko PMK, Mensesnek. Nah memang SPNB itu tidak menyelesaikan masalah kekurangan. SPNB itu mendistribusikan supaya anak semua dapat tempat. Kalau hanya mengandalkan negeri memang kurang, mau nggak mau. Maka dari itu langkah pertama yang kita lakukan, kita harus lakukan penyamaan mutu, maksudnya pemerataan mutu. Ya, karena sekolah yang rendah pasti kalah sama sekolah yang bagus. Nah, orang-orang pasti berbondong sekolah yang bagus. Ini yang mindset mencari sekolah favoritnya harus perlu kita samakan persepsinya. Ya, dan semua juga pengennya sekolah ke negeri. Nah, saya nggak mungkin. Nah, itu yang saya nggak mungkin. Banten aja saya contoh. SMA negeri saja dihitung ya daya tampungnya hanya 39% dari lulusan SMP dan sanawiyah yang ada di provinsi. Sama Jawa Timur juga begitu. 38%. 38% kan? Jadi kalian memang nggak mungkin ditampung semua di sekolah negeri, harus ada sekolah swasta. Nah, kalau sekolah swasta dilibatkan pasti cukup. Kecuali ada beberapa tadi yang 1-2 kabupaten lah yang tidak ada sekolah swasta dan ada sekolah negeri dan tidak cukup. Kami sudah instruksikan ke dinas kabupatennya mengusulkan USB, unit sekolah baru. Ini kita berikan. Ya. Kalau ada nih kecamatan satu di provinsi Jawa Timur yang tidak punya SMK, usulkan. Ya. Negeri mau swasta ya, kalau udah negeri atau swasta ya udah, berarti kita optimalkan yang ada. Mau negeri mau swasta nggak masalah. Kalau sampai nggak ada sama sekali, kita bangun. Kecuali daerah 3T, kan nggak mungkin. Jadi yang benar kalau kita bangun daerah 3T, bukan bangun sekolah, bangun kuburan. Karena pasti nggak ada orang, daerahnya terpencil gitu. Misalnya kayak itu ya, update-nya dari yang. Terima kasih.